بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini kita akan membahas materi yang sangat penting sekali yang berkaitan dengan akidah, yaitu al-wala'u wal-bara'u. Al-wala' wal-bara'. Apa itu al-wala'? Al-wala' itu artinya kita mempunyai sikap loyal yang tinggi, mahabbah yaitu mencintai, wal-nusrah dan menolong, yaitu al-wala'. Apa yang dimaksud dengan kita loyal? Loyal kepada Allah, loyal kepada Rasulnya, loyal kepada agama Islam ini, loyal kepada kaum ini, mendukung mereka, berpihak kepada mereka. Al-mahabbah, mencintai, maksudnya kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai agama Islam, dan mencintai kaum ini. Menolong maksudnya adalah menolong Allah, menolong Rasulnya, menolong syariat Islam, menolong orang yang beriman. Itu disebut dengan al-wala'. Wal-bara', al-bara' maksudnya di sini adalah kita berlepas diri, al-mu'adah, membenci, ya, dan al-ibti'ad, menjauhkan diri. Maksudnya apa? Al-bara' kita berlepas diri dari orang-orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya, memusuhi agama Islam, memusuhi kaum yang beriman. Ya, menjauhkan diri dari mereka, dari musuh-musuh Allah, musuh Rasulnya, musuh agama Islam dan musuh kaum muslimin. Ya, dan juga kita mengajarkan permusuhan, kebencian kepada mereka, musuh-musuh Allah, musuh Rasulnya, musuh agama Islam ini, ya, musuh orang-orang yang beriman. Kita harus berlepas diri dari mereka. Jadi al-wala' wal-bara' hal ini sekalian termasuk usul aqidah al-Islamiyah, pokok-pokok daripada akidah Islam. Bahkan termasuk dari merealisasikan makna tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah. Di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah mengandung al-bara'. Yang pertama, la ilah. Kita harus meniadakan Tuhan-Tuhan. Tidak ada Tuhan-Tuhan di dunia. Kita harus membenci Tuhan-Tuhan Allah dan memastikan bahwa Tuhan yang berat disembah itu Allah. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang berat disembah kecuali Allah. Ya, Allah maksudnya di sini al-wala'. Kita harus loyal kepada Allah, mencintai Allah, menyatakan Allah Tuhan yang besar yang berat kita sembah. Jadi wajib bagi kita hadirin sekalian untuk mualah loyal, ya, kepada agama Islam ini, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
mencintai orang-orang yang beriman. Al-wala wal bara ini kita mendapatkan pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah abadikan perkataan Nabi Ibrahim dan pengikutnya, orang-orang yang beriman, bagaimana Nabi Ibrahim pengikutnya ini mengatakan dengan tegas ya baraknya kepada kaum musyrikin. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4, ya, di sini Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Telah ada untuk kalian uswah hasanah, suri yang baik bagi Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya. Qalu, ketika mereka mengatakan liqaumihim, kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-'adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan telah nampak antara kita dengan kalian, yaitu permusuhan dan kebencian selamanya. Ya, ada pada kita sekarang ini sikap permusuhan, membenci antara kita dengan kalian sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini pentingnya pelajaran al-wala wal bara. Hadirin sekalian, banyak orang tidak paham pelajaran ini. Ya, perlu termasuk bagian daripada pemahaman masalah tauhid yang benar. Ya, tidak cukup seseorang hanya sholat saja, puasa saja, tapi tidak ada sikap yang tegas kepada orang kafir, orang musyrikin, orang yang mengisi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya sekali. Ya. Al-wala wal bara termasuk bagian daripada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 51, bagaimana Nabi diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, agar disampaikan kepada umatnya, orang-orang yang beriman, jangan menjadikan orang Yahudi dan orang-orang Nasrani awliya sebagai pemimpin, penasehat di tanah. Ya, jangan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd. Ya, jangan kalian menjadikan orang Yahudi, orang Nasara sebagai awliya, pemimpin, sebagai yang lain, ya, dengan sebagai yang lain. Wa man yatawallahu minkum, barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, ya, fa'innahu minhum, maka diangkat dia dari mereka, termasuk orang kafir. Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang berbuat zalim. Ini khusus Allah mengharamkan mualah, ya, yaitu mendukung mualah kepada ahli kitab secara khusus. Tapi juga dalam ayat-ayat yang lainnya, secara umum orang kafir tidak boleh kita jadikan sebagai pemimpin. Kita harus menjauhi mereka. Ya, firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah juga, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pemimpin. Ya, nah ini para jemaah, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa mereka orang kafir ini adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah, baik itu ahli kitab maupun musyrikin. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyebut mereka sebagai syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Mereka diancam dengan neraka jahanam. Ya, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena perbuatan mereka yang kufur. Mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka musuh orang yang beriman.
mereka menghalangi dakwah, ya, mereka mencela agama Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak, berbeda. Hampir langit ini pecah, bumi ini meledak gara-gara mendengarkan ada sekelompok orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Begitu bencinya makhluk-makhluk kepada orang-orang kafir dari ahli kitab maupun musyrikin, hadirin sekalian. Ya, maka kita tidak boleh memberikan loyal, memberikan kecintaan kepada mereka. Ini adalah ikatan iman yang sangat kuat. Al-mu'alatu fillah wal ma'adatu fillah. Yaitu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min awsaqil Islam, orang iman, di antara ikatan iman yang paling kuat al-mu'ala fillah wal ma'adatu fillah. Mencintai karena Allah dan memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini tegas sekali hadirin sekalian sikap seorang muslim bersama kaum mukminin kita saling mencintai. Tidak boleh kita menghina. Dan siapapun yaitu mukmin muslim, walaupun beda negaranya, walaupun jauh, ya selama dia mukmin muslim, saudara kita harus mencintainya, mendukungnya. Ya, sebaliknya orang kafir tidak mendukung sama sekali, tidak mendukungnya, bahkan kita memusuhinya, ya, berlepas diri, menjauhinya. Di sini bukan berarti kita memukul orang kafir di jalannya, membunuh, ya. Di dalam hati kita tidak senang kepada mereka. Kita tidak ridho, ya. Kita tidak loyal sama sekali. Tidak memberikan cinta kepada orang kafir sama sekali. Ya. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh muamalah. Muamalah boleh. Ya, kita berdagang, berbisnis sama mereka itu boleh selama bisnisnya dibenarkan. Ya, boleh seperti itu. Misalnya kalau untuk suami istri, kalau suami istri yang sudah terlanjur menikahi istri, istrinya ahli kita, ya sudah. Ya boleh mencintai, tapi cintanya wajar, cinta yang fitrah. Tidak boleh berlebihan. Karena pada hakikatnya membanggakan orang kafir, membenci orang kafir itu haram dari hari ini. Ya, mengikuti perayaan mereka, memberikan semangat kepada mereka, memasuki gereja-gereja mereka di saat mereka mengadakan perayaan, ini juga tidak boleh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu itu pernah memberi nasihat kepada kaum muslimin, tidak boleh kalian ikut merayakan perayaan mereka, tidak boleh memasuki gereja mengucapkan selamat kepada mereka, bahkan kalian jangan mencintai bahasa mereka. Itu berbeda. Aku khawatir akan ditimpa, diturunkan siksa oleh Allah, ya, sebagaimana mereka mendapatkan siksa. Maka jangan masuk ke pesta-pesta mereka. Itu Umar bin Khattab, bagaimana Umar ini memahami agama itu seperti itu. Karena belum langsung belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini jelas sekali, ya, sikap kita sama orang kafir itu tidak boleh kita mencintai. Kalau muamalah boleh, bisnis, ya. Tapi kalau muamalah dia beda antara muamalah sama apa? Muamalah itu mendukung, mencintai, menolong, ya, tidak boleh. Tapi kalau muamalah itu sah-sah. Ya, tapi kalau sudah sampai menjadikan mereka sebagai pemimpin, kemudian kita membenarkan agamanya mereka, tidak boleh. Ya, walaupun orang kafir itu dari kerabat kita misalnya, takdirkan dari kerabat kita, tidak boleh. Ya, tidak boleh kita berpihak kepada mereka. Sebagaimana Allah berfirman di sini dalam surah Al-Mumtahan, Al-Mujadilah, akhir surah Al-Mujadilah ayat 22, Allah berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum."
Artinya kamu tidak mungkin mendapatkan suatu kaum orang-orang yang dimana mereka itu sudah beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mencintai musuh-musuh Allah dan musuh Rasul. Tidak mungkin. Ya, selama dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tidak mungkin memberikan cintanya sama orang kafir. Tidak mungkin. Ya. Kalau dia masih memberikan cintanya kepada orang kafir dan mendukung mereka, maka diragukan imannya. Diragukan apa? Imannya. Walaupun ya, orang kafir itu dari ayah-ayah mereka, dari anak-anak mereka, dari saudara mereka, dari kerabat mereka, tidak perlu. Ya, terpilih Allah dan Rasul. Ini penting al-wala wal bara al-Islam. Ini ayat turun ketika para sahabat-sahabat Nabi berperang dalam perang Badar. Ya, tahun kedua Hijriah, pada tanggal 17 Ramadan, baru 2 tahun hijrah dari kaum muslimin langsung disuruh perang. Dan perang belum mempunyai senjata yang lengkap. Begitu jumlah pasukan sedikit. Dan yang dihadapi bukan orang lain, yang dihadapi itu orang kampung dalam mereka sendiri. Ya, sampai seorang ayah berhadapan dengan anaknya, karena anaknya ada di barisan kaum kafir Quraisy. Ya, sampai ada sahabat yang bertarung mati-matian sama ayahnya sendiri. Seperti siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, sampai ada seorang ponakan membunuh pamannya. Ada adik kakak saling berkelahi. Ini usia besar. Sahabat diuji oleh Allah. Apakah mereka loyal kepada Allah dan Rasulnya, atau loyal kepada siapa? Keluarganya, kampung halamannya. Ya, ini coba. Tapi sahabat betul memahami apa itu al-aqidah, al-wala wal bara al-Islam. Jadi di sini tidak boleh mendukung, walaupun mereka itu dari apa? Kerabat kita, ayah-ayah kita. Kalau mereka lebih memilih kafir daripada iman. Ya, ini penting sekali untuk kita pahami di sini. Ya, ada pelajaran besar yang ada pada diri sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, Bapak Ibu, Sa'ad bin Waqqas terkenal pemuda yang paling berbakti kepada ibunya. Ya, ketika itu saat masuk Islam, ibunya langsung tidak setuju, bahkan memboikot dirinya, tidak makan dan tidak minum, sampai anaknya yang Sa'ad bin Abi Waqqas kembali kepada agama nenek moyang, murtad dari agama Islam. Dia langsung makan, dia tidak makan dan tidak minum, sampai lemas paras dan kemudian dipanggil Sa'ad bin Sa'ad, dia dari ibu kasihan, dia tidak makan tidak minum. Maka ditanya oleh Sa'ad, melihat ibunya sekarang, maka Sa'ad mengatakan, ya ummah, wahai bunda, makan minumlah, jangan seperti itu nanti sakit. Kata ibunya, lah, saya tidak makan, saya tidak minum, sampai kamu kembali ke agama nenek moyang. Wahai bunda, minum, makan, jangan seperti itu, saya tidak akan minum. Maka Sa'ad membisikkan ke telinga ibunya, wahai bunda, ya ummah, wahai ibu, ya, seandainya engkau diberikan oleh Allah 100 rul, mati, hidup, dikasih roh lagi, hidup, mati lagi, kemudian dikasih roh hidup lagi, mati lagi, aku tidak ada, meninggalkan agama. Maka, alhamdulillah, tidak makan, terserah, akhirnya makan. Ini luar biasa, sahabat Nabi yang kokoh. Ya, nggak luntur akidahnya. Ini penting akidah ini. Jangan sampai bangga dengan apa keadilan. Apalagi berikan ucapan selamat kepada mereka. Ya, terutama hari-hari seperti sekarang ini akhir tahun Masehi. Ya, kalau orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah, Isa itu anak Tuhan. Baik. Kemudian ada sebagian tokoh-tokoh umat Islam memberikan selamat kepada mereka. Mereka ini berbuat syirik, membuat marah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok diucapkan selamat? Seperti suara misalnya selamat Anda berjudi,
selamat Anda sudah berzina. Berani kita ngomong seperti itu? Ya, kita yang tertawai oleh orang nyamuk sama kita. Kok diucapkan selamat? Seharusnya celaka kamu. Seharusnya apa? Kamu tidak baik seperti ini. Dibenci kamu sama orang kalau ngomong seperti ini. Begitulah ketika seorang berikan selamat kepada agama lain, ikut dalam peringatan mereka. Bahkan sebagian kaum muslimin pergi ke negeri kafir untuk merayakan peringatan besar mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pendidikan yang tidak bagus, mengajak anak istrinya, ya itu bahaya ada di sekali. Mana akidah al-wala' wal-bara'? Ya tidak boleh. Tapi justru yang kita lihat fakta yang ada, yang melalui jalan-jalan, yang memberikan dukungan dan ikuti perayaan justru kaum muslimin. Mana akidahnya mereka? Ini sangat disayangkan. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya pakai obatnya untuk menjauhi orang kafir. Jangan bangga sama orang kafir. Jangan Anda berikan cinta kepada orang kafir. Jangan. Mereka itu orang hina. Lebih hina daripada binatang yang hidup di kotoran binatang. Orang kafir. Hinanya luar biasa. Kalau Anda berikan selamat, mereka ini celaka. Seharusnya Anda mengatakan Anda celaka, Anda hancur, Anda rugi, Anda dilaknat oleh Allah. Seharusnya ucapkan begitu. Jangan ucapkan selamat. Ucapkan selamat di medsos ini. Selamat benar. Belum selamat mereka sampai mereka masuk dalam Islam. Tapi seperti itu. Memang ada tokoh-tokoh liberal ya berikan selamat, toleransi, tidak baru tempatnya toleransi seperti itu. Lakum dinukum waliyah. Allah sudah menurunkan surah Al-Kafirun. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Ya, kita menghormati mereka, toleransi. Ya, tidak mengganggu ibadahnya mereka sebagaimana Rasulullah SAW. Dan di Madinah itu ada 3 klan Yahudi, suku Yahudi. Yang pertama Bani Qainuqa, yang kedua Bani Nadir, yang ketiga Bani Quraidah. Ya, mereka ini datang ke Madinah karena 2 alasan. Alasan yang pertama karena mereka dikejar-kejar sama pasukan Romawi yang Kristen. Dari dulu sering terjadi bentrok antara Yahudi dan Islam. Waktu itu orang-orang Nasrani kuat Romawi dipimpin oleh Bukhtanshar menghabisi orang Yahudi. Ada orang yang dikejar dibunuh sampai masuk Palestina, Baitul Maqdis. Dikejar-kejar orang Yahudi, makanya mereka lari ke Jazirah Arab. Ya, tinggal di Madinah, kemudian di Khaybar, Taimah, ke Yaman sana. Mereka melarikan diri dari serbuan Romawi, termasuk di Madinah. Maka di Madinah itu ada orang Yahudi, 3 suku Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah al-Islam. Dan yang kedua, mereka tahu bahwa tahun ini sudah akan muncul Nabi. Cuma masalahnya menurut mereka Nabi yang terakhir dari Bani Israel. Tapi Allah punya kehendak lain. Nabi yang terakhir dari apa? Bangsa Arab, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka tidak tahu. Mereka ini hasad, benci sama kita. Kebencian orang kafir sesuatu kepada umat Islam itu besar. Apalagi di negara Madinah lebih besar daripada kebencian secara zahir. Orang kafir al-Islam. Hati-hati sama mereka. Bencinya sama umat Islam luar biasa. Maka kita tidak boleh mencintai mereka. Mereka membenci Allah, membenci Rasul. Mereka membuat makar, menghadang dakwah, ya, memerangi umat Islam. Maka kita ucapkan selamat mereka. Mana iman hadirin sekalian? Ya, kita peringati hari mereka, tidak boleh. Tidak boleh memperingati hari mereka. Ya, kecuali kita sudah punya 2 hari raya yang kita peringati, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sudah itu aja cukup. Ya, tidak usah ikut-ikutan memperingati hari raya agama mereka. Karena agama ini ada batasan-batasannya, hadirin sekalian. Hanya Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukan berarti di sini kita memusuhi mereka dalam arti
memukul mereka, tidak. Ya, tapi harus kita tahu dalam hati kita kebencian. Ya, kemudian apa? Permusuhan seperti itu. Ada saatnya kita berperang sama mereka, tapi ada saatnya kita membuat kerjasama damai. Seperti Nabi SAW ketika sampai di Madinah, akhwat-akhwat juga, itu Nabi mengikat janji dengan orang Yahudi, sama-sama membantu, ya, sama-sama mencegah kalau ada serangan dari luar, ya, tidak boleh saling mengganggu. Itu ditegak sama Nabi dan orang-orang Yahudi, dan mereka sepakat yang disebut dengan mitsaq Nabi. Ya, Nabi tidak memerangi mereka. Mereka silakan mau beribadah, silakan. Tapi tahu mereka ini beda. Bukan itu permasalahannya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Yang menjadi masalah, kenapa menjadi memerangi orang-orang Yahudi di Madinah? Ya, karena pengkhianatan. Karena mereka sudah menekan perjanjian damai, ternyata membuat masalah dengan kaum muslimin, bahkan membunuh mereka. Ini tidak baik seperti itu. Ya. Makanya Nabi memerangi mereka seperti Bani Qainuqa. Yahudi yang paling berani dalam umat Islam, Bani Qainuqa. Dan mereka ini pekerjaannya menipu emas, membuat alat-alat rumah tangga. Maka tidak heran mereka pandai dalam membuat alat perang. Dan mereka punya masukan. Bani Qainuqa, dan mereka punya masa menguasai ekonomi mereka. Tapi tidak manfaat uang mereka yang begitu banyak kalau mereka gunakan untuk menentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika selama perang Badar, Nabi menemui mereka di pasar Bani Qainuqa. Wahai orang Yahudi Bani Qainuqa, kalian tahu siapa aku? Aku Rasulullah. Masuk Islam, kalian akan Islam. Diajak oleh Rasul masuk Islam. Ya, Nabi mengatakan juga menegur mereka, kalian jangan seperti orang-orang Arab Quraisy. Mereka itu mati, hina mereka di perang Badar. Sudah saya nasihatkan, ikuti aku, saya akan selamat. Mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan dengan ya Muhammad, kita ini bukan seperti orang Arab Quraisy. Orang Arab Makkah ini tidak tahu apa-apa. Kita ini pintar. Ya, kamu tidak tahu. Kalau kamu terlibat perang dengan kami, baru tahu kamu siapa kan? Luar biasa. Mereka sudah bikin masalah mas. Suatu hari, hadirin sekalian, ada seorang muslimah lagi bermuamalah dengan orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa. Jual beli emas begini, seperti itu. Kemudian ada beberapa gerombolan orang Yahudi ingin mengerjai wanita muslimah. Kami pas mengaku wanita muslimah ini, abayahnya, baju panjang ini yang bagian belakang diikat sama tali, kemudian ditaruh di badan yang lain. Pokoknya ujung-ujungnya kalau ini berdiri kelihatan awalnya. Dan itu tidak benar. Tapi kalau ini berdiri kelihatan awalnya, itu pawai sama orang Yahudi. Warga yang mencuri minta tolong. Nah saat itu ada seorang pemuda Muslim langsung disergap sama orang Yahudi. Jangan tusuk habis sampai mati. Nah melihat saudaranya ini temannya orang yang mati, yang lainnya agak kejar pemuda Muslim ini dihabisi sampai mati. Maka terjadi masalah besar antara umat Islam dan orang Yahudi. Ini dilaporkan ke Rasulullah SAW. Rasul juga siap. Mereka selalu bikin masalah. Ini sudah lain. Ayo para sahabat, kita kepung mereka. Kita ajak orang berani tak mereka. Betul mereka tidak berani perang. Padahal katanya menantang, tidak berani sampai lagi mengepung mereka selama 15 hari. Itu pun mereka. Akhirnya mereka tidak kuat menyerah. Nah, lagi-lagi dewasa ini ditanya olehnya. Tiba-tiba datang Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Dia orang Arab. Ya, dia tidak terima kalau orang Yahudi ditanya sama Nabi yang laki-laki. Dia mengatakan, ya Rasulullah, lepaskan ikatan mereka ini. Kalau kamu siapa mereka? Mereka orang-orang yang lama tinggal di Madinah. Mereka ini
mitra bisnis kita ya Rasul. Dipegang bosnya Rasul, pegang keras. Lepaskan ya Rasul, lepaskan. Gak ada pokok munafik. Abdul Rubai Muslim. Jadi melihat kelakuannya seperti itu, Nabi menyerah. Ya sudah kalau begitu, saya lepaskan itu dengan saya. Suruh mereka pergi dari Madinah, semuanya harus pergi. Jadi dia membunuh mereka, tapi mengusir mereka. Hadirin sekalian. Nah itulah Abdullah bin Ubay tokoh munafik yang sudah kafir. Di zaman Nabi di Madinah ada orang munafik. Abdullah bin Ubay berseru tokohnya, orang kaya, dan memang digadang-gadang akan menjadi pemimpin Madinah. Tapi semua suara meleset, tidak mendukung Abdullah bin Ubay berseru, tapi mendukung Rasulullah SAW. Marah, dendam, benci sama Islam dan kaum muslimin. Para dia bertemu sama semua orang Yahudi. Bahkan mereka sudah membuat mahkota untuk Abdul Ubay berseru sebagai pemimpin kali. Tapi gagal. Dia pura-pura masuk Islam, tapi hatinya benci sama Islam. Saya membuat manuver terbaik terhadap umat Islam di Nabi. Pernah menciderai rajanya Nabi. Orang di sini dituduh 1000 Aisyah. Membuat masjid tandingan untuk buat perpecahan kaum muslimin. Kemudian Allah menyuruh Rasul agar dihancurkan masjid. Betul masjid, tapi masjid digunakan untuk memecah belah barisan Islam. Juga dengan masjidnya Rasul. Kata Nabi hancurkan. Baru tak masuk lagi. Karena itu lagi berdoa. Pulang gagal oleh malaikat Jibril dan masuk kudu yang. Jadi orang munafik begini apa? Masjid tandingan. Sampai seperti itu. Ini munafik sudah keluar dari agama Islam. Memang hatinya kufur, walaupun dia menampakkan secara zahir iman Islam. Ini nifaq akbar. Yang kedua adalah nifaq asghar, kemunafikan kecil, belum dikeluarkan dari Islam. Tapi ada 3 sifat munafik. Seperti kalau berbicara dusta, kalau berjanji tidak ditepati, kalau dipercaya khianat. Ini sifat munafik. Sifat-sifat ini ada dalam Islam hari ini. Banyak. Ngomong kalau nggak dusta daya, tambah-tambahin dusta. Ngelawak begitu juga, tambah-tambahin dusta. Orang munafik seperti itu. Hadirin saya. Tapi belum bisa dikeluarkan dari agama Islam. Yang dikeluarkan itu cuma benci sama Islam. Pura-pura Islam, pura-pura ke masjid, mendengarkan pengajian, tapi setelah itu memberikan laporan kepada musuh. Ya, itu orang munafik zaman Nabi, kufur. Dan di Madinah itu macam-macam. Ada orang Arab, ya Ansar masuk Islam, bagus Islam. Ada orang Arab yang tidak mau masuk Islam. Ada orang Yahudi. Ada apa? Orang munafik. Ini yang paling banyak munafik. Jadi ditusuk sama Nabi Bani Quraidah. Kemudian Bani Nadir juga diusir oleh Nabi karena apa? Terlibat pembunuhan terhadap Nabi, rencana pembunuhan. Jadi Nabi itu ada sekalian ada kasus 2 pembunuhan tidak sengaja. Maka tidak dipisah saja, harus bayar denda. Dendanya 10 miliar. Dan sembarangan dapat kain awal. Karena ini pembunuhan kesalahan bukan sengaja. Nah, Nabi ingin orang Badui, orang Yahudi ikut serta membantu. Karena ekonomi umat Islam masih lemah. Nabi dan para sahabatnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, berbanyak tokoh Yahudi dari Nabi. Begini kita minta kalian juga ikut serta membantu kita. Mereka mengadakan tenang yang hebat. Kita siap banget. Itu uang kecil. Mereka kaya orang Yahudi. Tapi apa arti kaya kalau tidak ada iman? Tidak ada arti. Ya, memang Allah memberikan kepada manusia baik-baiknya kafir maupun muslim kekayaan di dunia. Bukan berarti di situ Allah sayang, tidak. Orang kaya yang banyak uangnya tidak menunjukkan Allah sayang kepada. Orang kafir kaya-kaya, orang kafir. Bukan berarti dia ini apa? Mulia tidak. Justru Allah menghinakan dia dengan harta dan jabatan itu. Kenapa?
karena dunia rendah bagi orang yang beriman. Rendah kalau dia memahaminya, rendah. Makanya Allah berikan dunia kepada orang kafir, orang yang beriman. Bahkan hartanya orang beriman Allah jauh dibandingkan hartanya orang kafir. Begitulah Allah ini menjelekkan, membina orang kafir supaya kaya terus. Di akhirat kan dapatkan apa? Dibandingkan dengan akhirat gak ada artinya dunia. Ya dunia cobaan, harta titipan, harta bisa kapan aja lepas kalau dia maha kuasa mengambil. Wah. Ya. Tapi kalau amal saleh, sedekah jariyah, anak saleh, agama Islam akidah yang benar, ini yang bisa membahagiakan hadirin sekalian. Jangan salah kita dalam memahami agama takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu orang Yahudi, Bani Nadir. Maka Rasulullah masuk ke rumah mereka, ke kampung mereka. Tunggu yang Muhammad, kita lagi berpersoalan. Sudah memimpin Bani Nadir. Yang satu mengatakan, wahai orang Yahudi, ini kesempatan kita. Muhammad ada di kampung kita. Muhammad ini bikin masalah selama ini. Bagaimana kalau kita habisi pokok dari kampung kita? Jangan menolak bersama sahabat-sahabat orang Arab. Gampang masalahnya. Ya, kita menang pemerintah. Ngomong dia ada di rumah kita di sini. Ya, yang lainnya sepakat semua orang mengatakan kalian nggak tahu Muhammad. Bukankah dia Rasul? Bukankah dia Nabi? Terus Tuhan akan membantu dia. Yang lainnya mengatakan mungkin tahu. Sudah kita laksanakan aja. Siapa di antara kita yang berani naik ke atap nanti membawa penggilingan besar, besi atau batu besar, nanti kalau Muhammad keluar pintu kepala dengan batu, selesai. Siapa? Ada yang mana? Subhanallah, Rasulullah datang ke malaikat Jibril, langsung dibisiki, ya Rasulullah, kamu akan dibunuh. Keluar kamu sekarang, loncat. Udah gak usah bilang-bilang sama sahabat, keluar sekarang, langsung suruh keluar. Jadi mereka di atas belum siap, sudah keluar. Kalau sahabat hebat, dipikir keluar sebentar, jatuhnya gak balik-balik. Ya, gak balik-balik. Tapi kalau sahabat nunggu lama, mana harus keluar? Tapi gak balik-balik. Akhirnya mereka pamitan pulang. Sampai di Rasul menceritakan. Tahu kalian kenapa pulang buru-buru dari kapal kita? Mereka Jibril beritahu mereka akan menghabiskan lewat atas, ada yang naik di atas, mereka langsung mau bunuh Nabi. Dan mereka benar memburu para Nabi, orang Yahudi. Gak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan siapkan pasukan, kita serbu mereka. Serbu semua orang Islam. Masuk benteng-benteng mereka. Terbiasa bikin benteng-benteng di Madinah. Dikepung sama Nabi 6 hari. Hadirin sekalian, langsung gak kuat mereka tidak dimaafkan. Datang juga aku boleh bisa memberikan pembelaan. Ya, gak dibunuh sama Nabi. Mereka gak dibunuh, tapi dia harus pergi dari mana? Harus pergi. Mereka minta agar bisa membawa apa yang mereka miliki yang bisa dibawa oleh Allah. Ya baik itu pusat-pusat pintu atau rumah dibawa, bina mereka. Keluar dari Nabi. Sehingga ada sebagian mereka besar mati di padang pasir. Sebagian mereka tokoh-tokohnya lari ke Khaybar. Khaybar markas Yahudi besar di luar Madinah. Dari Madinah sekitar 400 km arah utara Syam. Ada benteng besar, banyak, ada 20 benteng Yahudi. Tempatnya pasukan, tempatnya uang di Khaybar. Nanti juga sebenarnya akan ditaruhkan oleh dari bangsa perang Khaybar hadirin sekalian. Sudah selesai. Makanya Allah menurunkan satu surah dalam Al-Quran dari Ibn Abbas, Suratul Hasr. Suratul Al-Hasr. Ini surat nama lainnya surat Bani Nadir. Bani apa? Nadir. Dan mereka orang Yahudi bisa bahasa Arab, karena pengaruh dari orang Arab.
hidup lama di Madinah. Nah, tinggal Bani Quraidah. Mereka juga diperangi sama Rasulullah, diserbu sama Rasulullah karena mereka berkhianat. Jadi kalau tadi benar setelah perang Uhud tahun ketiga Hijriah, kalau Bani Quraidah tahun kelima Hijriah setelah perang Khandaq, perang Ahzab. Kenapa dikatakan perang Ahzab? Karena waktu itu orang Arab semua bersatu padu. Ya, mereka bersatu untuk menghabisi umat Islam di Madinah. Dan mereka kelompok-kelompok yang ada di Arab, Hizb-Hizb Ahzab bersatu, terkumpul 10 pasukan, dan mereka menembus Madinah. Hampir mereka masuk Madinah, tapi karena atas usul Salman Al-Farisi, Rasul menerima usul agar umat Islam membuat paling agar kuda tidak bisa loncat, harus boleh paling di dalam hadis. Dan berdasarkan nama Rasul, umat Islam waktu itu membuat paling amat berhari-hari. Ada sampai mengatakan 40 lebih. Sebelah utara yang digali. Ada yang bisa. Kenapa sebelah utara? Kenapa tidak sebelah selatan, timur, barat? Karena ini semuanya hutan. Hutan apa? Hutan kurma. Ini terkenal hutan kurma. Kurma ini nantinya tajam. Gak mungkin kuda maupun onta masuk. Kuda kamu gak apa? Mau gak mau udah utara. Lalu utara itu yang digali oleh kita. Umat Islam itu lagi susah ekonomi ini. Pasukan pun dagang cuma 1.500. Dikumpulkan semuanya cuma berapa? 1.500 melawan 10.000. Susah dari musim dingin, para sahabat lapar. Ya, kisah panjang perang Ahzab al-Insya. Boleh hasil. Mereka menempuh tidak bisa. Hanya Allah turunkan angin yang kuat. Kepung selama 25 hari. Hampir sebulan loh. Ya. Jadi suasana dingin, angin keras, tenda-tenda itu mabur semua. Ya. Mereka nyalakan api, tidak bisa menerangi, mati. Jadi gelapnya luar biasa. Kalau itu rapat, Abu Sufyan benar-benar orang kafir. Jadi kita tidak bisa meneruskan sendiri. Habis kita nggak tahu barangkali malam ini pasukan Muhammad ada di sekitar kita nggak tahu mana lawan mana musuh, mana teman kita nggak tahu. Dan bisa teruskan. Besok saya akan pulang. Kalau kalian tidak ikut silakan, saya pulang. Percuma. Karena seperti ini tidak bisa. Hanya mereka ikut pulang. Kalau dia nanti memutus mata-mata, dia rapat bersama mereka, dekat dengan musuhnya. Kalau mau bunuh, ya, dunia luar biasa. Sudah selesai. Nabi bisa tulis sampai sudah. Ya, perang Ahzab itu orang bikin apa? Parit, ya kemudian dikepung, mereka ketakutan umat Islam. Belum lagi Bani Quraidah berkhianat, ikut serta ingin membela orang kafir Quraisy. Sebelumnya mereka sudah main mata, sudah pergi ke Quraisy, membuat fitnah, provokasi, habisi Muhammad di kaum muslim. Mudah, kita akan dukung kalian, kita akan main belakang. Nanti diberi oleh siapa? Mereka sendiri. Baru Nabi pulang, itu rumah istrinya Ummu Salamah. Ya, baru mandi, melepaskan baju bersihnya, baru istirahat, ada orang. Adanya Ummu Salamah, ya Rasulullah mencari orang. Siapa? Kelihatannya Dihya al-Kalbi. Dihya al-Khalifah al-Kalbi. Sahabatnya yang ganteng namanya Dihya. Dia orang bilang bukan Dihya, mereka sendiri. Ya, dia suka menjelma Dihya al-Kalbi. Mereka sendiri. Kemudian ditemui sama Nabi. Ada apa mereka sendiri? Ya Rasulullah, kenapa kau menanggalkan baju besi? Pedang adalah malaikat Allah masih belum lepas senjata. Maksudnya itu, pergi kamu ke Bani Quraidah, karena Allah wa Rasul, karena mereka mengkhianati Allah dan Rasul. Serbu mereka. Akhirnya orang lain
baru istirahat perang lagi. Jadi masa Madinah tidaklah mudah. Walaupun mereka keluar dari Mekah, kaum muslimin hijrah, Madinah banyak tantangan. Hampir setiap tahun Nabi perang 1-2 kali hari ini. Luar biasa. Perjuangan Islam. Ya. Nabi mengebuk kaum Bani Quraisyah selama hampir sebulan juga. Menyerah. Ketika menyerah, mereka menginginkan, ya Muhammad, kita tidak mau kaum yang menghubungi kita. Biarkan mitra kami dulu, namanya Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin Ansar. Masih muda, baru masuk Islam usia 36 tahun. Sa'ad bin Mu'adz. Kalian tidak mau aku membuat hukuman pada kalian. Kita lebih cocok dengan Sa'ad bin Mu'adz. Kita bisnis kita yang mana? Sudah panggil Sa'ad bin Mu'adz. Katanya dia sakit parah, diobati disenterin, kena panah, nyasar. Ini pelipisnya main darah. Hampir sekarat sudah. Dia berdoa, dia tahu, dia mendengar Nabi pergi ke Bani Quraisyah. Dia berdoa, ya Allah, jangan matikan aku sekarang. Sebelum aku buat kumpulan sama orang Yahudi Bani Quraisyah, karena mereka berdiam. Doanya dikabulkan, langsung darahnya berhenti. Dibopong dia, dipanggil sama Nabi dia dibopong. Buka tanah. Biasa orang Yahudi Bani Quraisyah minta kamu sebagai hakim. Tugas selesai. Berhukumlah dengan hukum Allah. La ilaha illallah. Saya tidak mau. Kamu yang beradil. La ilaha illallah. Pergilah. Hadapi mereka. Katanya kamu benar bisnisnya mereka. Aku selesai tugas. Ini daerahnya. Berhukuman dengan hukum Allah itu pesan. Itu perlu. Ya, tugas itu masuk. Hanya saat menghadapi orang Bani Quraisyah. Wahai orang Yahudi Bani Quraisyah, abna'ul aqrana wal khanazir, ya putra-putra atau anak cucu kera dan babi. Katanya siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Kuncinya Sa'ad sama orang Yahudi luar biasa. Ini kurang ajar. Ya, kalian mengusir Rasulullah dan menyuruh aku tidak baik. Memang kalian ini anak-anak apa? Kena dan babi. Dan jawab, tak. Kalian menyuruh supaya lagi. Baik kalau ini. Hukuman kepada kalian, wanita kalian, anak-anak kalian kita tahu. Harta kalian semua kita rampas. Laki-laki yang sudah balik semuanya mati. Kaget beribu. Katanya dia salah. Engkau minta bisnis kita dari dulu. Baik sama kita, kok sekarang kamu seperti ini? Begitu kalau rumah itu pada kali. Maka Nabi memberikan selamat. Ini baru selamat. Selamat, ya Mu'adz, anggota beruntung dengan hukum Allah. Sudah dieksekusi mati. Jadi tangannya, kakinya dieksekusi mati oleh para sahabat di pasar Nabi. Ratusan jumlah yang sama. Hukuman yang pantas bagi para orang yang lihat bagaimana Nabi punya sikap ada di sana. Dan tidaklah memerangi mereka kecuali mereka itu memang berkhianat. Nabi tahu mereka ini beda agama. Ya beda agama. Nabi kan persoalan yang penting damai. Yang melukai umat Islam. Ya, Nabi damai. Nabi toleransi kepada mereka. Mereka dirikan ibadah silahkan. Umat Islam tidak boleh berjalan. Tapi tidak boleh mencintai, tidak boleh mendukung. Ya, tidak boleh umat Islam itu ikutan memperingati perayaan mereka. Tidak boleh. Nabi melarang. Lakum dinukum waliyah. Tidak. Jelas. Hadirin sekalian. Nabi tidak mendukung mereka. Boleh bermuamalah sama mereka boleh, tapi tidak boleh bermuamalah. Al-wali. Inna waliyukumullah wa rasulah wal mu'minun. Wali kalian yang berat sebagai teman, pemimpin, sahabat ya adalah Allah, Rasul, orang-orang yang beriman. Roh hadirin sekalian. Bukan orang kafir.
Karena mereka ini orang terlaknat, mal'ununa fid dunya wal akhirah. Orang kafir. Bagaimana berikan selamat kepada mereka? Mana akidah al-wala wal bara'? Nah itu Rasulullah SAW. Ketika mereka sudah mulai melukai umat Islam, Nabi bertindak. Ketika mereka sudah melanggar perjanjian, bahkan buat makan pembunuhan kepada Nabi yang mulai Bani Nadir, Nabi bertindak. Ketika mereka berkhianat, Nabi bertindak. Memerangi mereka alaihissalam. Tetapi kalau mereka punya hidup damai, silakan sama umat Islam, biarkan sama umat Islam. Toleransi, tapi bukan memberi apa? Selamat. Ya, mereka belum selamat. Ada sebagian tokoh-tokoh Islam hari ini berikan selamat kelahiran mereka. Tidak ada apa-apa. Mereka ini orang-orang yang pengaruh dengan akidah liberal. Ya, akidah liberal. Apa namanya itu? Walau semua agama yang mengatakan semua agama sama. Tidak ada akidah yang kuat sehingga mereka mengatakan seperti itu. Tidak boleh agama Islam. Ada yang pergi ke dunia mereka, merayakan hari raya mereka, ini diri mereka. Tidak boleh seperti itu. Apa hukum? Ya, dalam ini harus dijaga. Ini akidah agama Islam. Dan kita suka memulai menghargai mereka. Bahkan Nabi mengatakan jangan kasih mereka ucapan assalam, selamat. Kalau mereka mengucapkan assalamualaikum kepada kita, jangan jawab. Ucapkan waalaikum, cukup. Apa salam? Mereka belum salam kepada salam. Mereka dilaknat sama Allah, dimurkai mereka. Orang Yahudi, orang Nasrani juga begitu. Nah, itulah hadirin sekalian, tidak boleh. Bahkan Nabi suka mengisi mereka. Kata Nabi, mereka itu kalau rambutnya putih garis dari kalian harus cuma jauh bertawahi, bukan. Ya, sebenarnya kalian jangan biarkan putih, karena orang Yahudi dibiarkan. Kalau rambutnya putih, dibiarkan putih saja. Ya, ubah. Nah, ini tidak suka. Hadirin sekalian, meniru mereka. Sekarang banyak umat Islam yang meniru mereka. Apa saja? Tapi mengatakan hadis yang sahih, "Tabi'anna sunnah man kana qablakum shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, hatta law dakhalu shahra al-qabti, la dakhaltum." Kalian akan pasti mengikuti mereka. Ya, sejengkal demi sejengkal, selasta demi selasta, sampai mereka masuk lubang biawak pun kalian ikuti. Apa saja? Tasyabbuh, menyerupai mereka. Bajunya diikuti oleh umat Islam, modelnya diikuti oleh umat Islam, cara mereka kalau pesta pernikahan diikuti oleh umat Islam. Dari mana umat Islam mengikuti? Dari mereka. Lihat acara pernikahan, ada nyanyi-nyanyi joget-jogetnya, dari mana ini? Kalau tidak dari mereka. Hadirin sekalian, jadi tidak sudah dengan Islam diikuti. Ya. Orang-orang Yahudi kata Nabi, kalau itu yang makin tokoh, ya Nabi, wali, urut mereka dikubur, karena di atas kubur dibangun tempat ibadah. Diikuti oleh umat Islam, diikuti. Karena mereka dilaknat oleh Allah. Karena apa? Menjadikan kumpulan Nabi-Nabi mereka sebagai tempat dalam ibadah. Ditiru oleh umat Islam. Tokoh-tokoh wali dikubur situ, di dekat masjid. Jadi kan biasanya Yahudi itu pada Islam sihir begitu juga. Ya, itu kalau umat Islam sihir itu kan biasa menyihir. Kalau umat Islam belajar sihir, orang Yahudi gurunya sihir. Hadirin sekalian, gurunya sihir orang Yahudi. Karena mereka terbiasa sihir, mereka juga guru melampaui batas. Sama tokoh-tokoh itu dianggap gimana nih tokohnya? Itu umat Islam melampaui batas. Mereka berpecah belah, umat Islam berpecah. Jangan mengikuti mereka. Ya, jangan mengikuti apa? Kebiasaan-kebiasaan mereka. Itu tidak bagus. Nah, itu hadirin sekalian, al-wala wal bara'. Tidak boleh kita tasyabbuh. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai mereka, yang sama dengan mereka.
hati-hati, hati-hati. Ya, terutama kita di akhir tahun seperti ini. Padahal kenyataannya justru ya umat Islam yang mau jalan-jalan, ya memperingati hari raya mereka. Terus gimana? Mau katanya syariah Islam supaya ada pemimpin bagus, modelnya seperti itu. Mau menang gimana? Mau minta pemimpin yang baik gimana? Hadirin sekalian, modelnya seperti ini. Yang banyak memperingati Natal justru umat Islam. Kalau hanya liburan, hari yang wajib liburan. Saudara libur syawal itu wajar, tidak ada masalahnya. Masalah memperingati, beri trompet, apalagi memakai baju mereka khusus untuk peringatan, dipakai baju bangga, mengucapkan selamat di medsos, ya diajari anak-anaknya seperti ini. Alhamdulillah. Gimana? Tidak boleh seperti itu. Umar bin Khattab melarang, jangan kalian memasuki gereja-gereja mereka, tempat ibadah mereka. Jangan kalian memasuki perayaan-perayaan mereka. Jangan kalian memakai baju-baju tebusan mereka di hari raya mereka. Aku takut azab Allah akan tiba. Murka Allah akan tiba dan kalian di situ kena semuanya. Murka Allah, marah Allah lihat dan mendengar ada hamba yang mengatakan Allah benar. Kalau kita bertiap kali mengucapkan qul huwallahu ahad, Allah as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu jelas Allah tidak punya anak, tidak punya istri. Ya. Allah itu Esa. Di akhir tahun mengatakan selamat Anda meyakini Allah punya anak. Ya. Cuma ngaji aja dari paham ya gini sekali. Ada di antara kita yang baik, daripada kelurahan kita bikin apa? Istighosa awal tahun, doa awal tahun dan akhir tahun. Ya. Akhir tahun dan awal apa? Tahun. Mari saudara, ayo ikut jalan-jalan dari mulai dari Boronegoro masuk ke Bangkuning, nanti sama Habib siapa ya. Pokoknya jangan kita anak muda semuanya pikir bersama. Akhir tahun awal apa? Akhirnya bikin tampilan baru, amalan baru. Sama dengan itu mereka hadirin sekalian merayakan perayaan mereka, kalender Masehi. Ya, tidak boleh seperti itu. Kita harus bangga dengan Islam ini. Selain Islam tidak boleh bangga. Bahaya. Membela Islam nanti mati kafir. Dan diterima oleh Allah Subhanahu. Dilaknat oleh Allah. Dan juga seluruh alam ini melaknat orang kafir. Bagaimana mereka selamat? Gimana? Dari mana hadirin? Kalau hanya masalah mereka punya uang, punya kekuatan, itu bukan parameter itu. Justru orang kafir kasih uang banyak untuk dihinakan, bukan untuk buat bangga-banggaan. Untuk dihinakan. Maka hati-hati kita. Kaum muslimin kalau punya uang banyak, tanpa jadi rusaknya, berarti itu sidros. Hati-hati, hadirin sekalian. Ya. Karena orang punya uang banyak bukan berarti Allah cinta sama mereka, bukan. Bisa jadi untuk menghinakan orang, sebagaimana Allah berikan orang kafir. Tapi ada orang kafir yang miskin, sudah kafir miskin, apa orang seperti ini? Ya, udah di akhirat dia ada, ya nggak bisa istirahat di dunia miskin lagi. Ya lebih parah orang seperti ini. Hadirin sekalian. Nah, itulah gambaran bagaimana kita ini harus punya wala cinta. Siapa kita jadi kaum mukminin? Walaupun mereka jauh, bukan negaranya bukan negara Indonesia. Selama dia mukmin Muslim sebenarnya. Berubah pun kita bantu doa kita seperti mereka di Palestina, di Suriah mengalami kesusahan.
Berlaku surah cepat hari. Kemudian hari keluarga mereka habis, gak ada makannya. Kemarin mati kedinginan. Gak yang besar, gak yang baik mati kedinginan. Gak ada makan. Berat cobaan. Kita doakan mereka, kita berpihak kepada mereka. Ya, semoga mereka diberikan oleh Allah Taala jalan keluar. Uji. Dan ujian itu bisa menjadi bagaimana? Bisa mendapatkan surga. Tidak mudah. Ujian begitu dengan ujian. Kita bantu. Jangan sebaliknya. Orang Islam dimusuhi, orang kafir dia aja sama orang kafir. Tidak ada ujian. Tidak boleh. Ya. Gereja dijaga. Gereja dijaga. Buat apa jaga gereja? Nah, boleh kita tempat kekufuran, sumber kesyirikan, kekafiran. Dijaga, yang jaga aparat seharusnya dari negara, bukan ormas. Tidak boleh. Jaga, gereja dijaga. Pengajian diusir. Balikan semua akhirnya. Karena apa? Bukan masalah kita. Gak belajar akidah, gak belajar tentang wala wal bara. Bahaya sekali. Jadi apa namanya? Harus kita perhatikan. Bahkan kata bapak-bapak, jangan kalian mengagungkan dalam hal bahasa mereka. Agungkan bahasa Arab, tapi bahasa kitabullah wa sunnah Rasulullah, bahasa Arab. Jangan bangga dengan bahasa mereka, kecuali karena keperluan saja. Karena bisnis, atau memang mereka lahir di sana. Seperti itu. Ya, sampai di sini Bapak Ibu, mungkin kita bisa diskusi sejenak. Barangkali ada pertanyaan dan diskusi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya, Anda ingin cerita sedikit, Ustaz. Di sebuah kampung tempat tinggal teman Anda itu ada seorang tokoh masyarakat yang terkenal dermawan dan baik hati, Ustaz. Tapi sayang, dia itu orang kafir. Yang jadi pemikiran Anda, kenapa orang-orang di kampung itu yang mayoritas penduduknya beragama Islam kok mau memilih pemimpin yang jelas-jelas kafir, Ustaz? Hanya karena tokoh ini dermawan atau terkenal baik. Itu ya. Kemudian dari cerita sedikit ini ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, sebenarnya sistem pemilihan atau demokrasi ini menurut Islam bagaimana, Ustaz? Apakah dilarang mutlak atau dibolehkan dengan syarat atau gimana, Ustaz? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana adab kita ketika menemui pemimpin yang kafir, Ustaz? Karena mau tidak mau kita sebagai masyarakat kalau ingin memerlukan surat dan lain sebagainya, tentu kita datang ke rumahnya pimpinan yang kafir ini. Kalau kita lihat kan di rumahnya banyak gambar, patung dan lain sebagainya. Tentunya kita dilarang mengucapkan salam terlebih dahulu. Kemudian setelah sampai dalam, ketika kita disuguhi itu gimana, Ustaz? Apakah kita tolak atau gimana, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Hari ini banyak kaum muslimin, sebagian mereka belum belajar banyak tentang masalah Islam, terutama masalah Islam, iman, akidah, ibadah, sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan, penyimpangan. Beda khurafat, sebagian mereka itu dalam perbuatan syirik. Ini PR kita, PR-nya para dai, para guru, para pendidik harus
mendidik mereka, membimbing mereka ke arah yang benar. Yang penting sudah memberitahu supaya nanti dia bisa berhujjah di hadapan Allah. Ya. Adanya kaum muslimin yang masih memilih orang kafir karena mereka melihat dari sisi materi dan pakai perasaan saja. Ini tidak boleh. Hadirin sekalian. Memang ada orang kafir yang baik, tapi selama dia tidak menyembah Allah, tidak ada kebaikan, tidak ada keberkahan. Ya, negeri-negeri kafir walaupun maju, banyak uangnya, itu tidak berkah. Hadirin sekalian. Ya, percuma kalau tidak ada sholat, tidak ada azan, percuma negeri itu tidak ada keberkahan. Lebih baik uang Anda gunakan treasure Allah. Tempat yang paling terbaik di muka bumi dikunjungi Mekah dan apa? Bukan Amerika, bukan Eropa, bukan Prancis, seperti itu. Kecuali kalau Anda ke sana bawa visi dakwah, yang menyadarkan mereka, mengajak mereka termasuk apa? Islam. Kalau hanya kunjungan saja, selfie di Menara Eiffel, kemudian ini buat bangga dengan mereka, buatan tidak ada manfaatnya. Ya, bumi yang tidak ada di situ zikir kepada Allah tidak berkah. Apalagi orang kafir, orang yang ada di sekalian. Maka umat Islam dilarang memilih orang kafir, haram itu, dosa besar. Bisa jadi hukumnya, bisa jadi kalau karena kebodohan tidak akan hukum dan kebodohan. Orang boleh diajar cuma dosa tidak boleh. Memilih orang apa kan? Kafir, walaupun dia baik, tidak baik mereka. Kalau dia mati seperti itu masuk neraka selama tidak baik. Ya. Karena dia tidak baik sama Allah dan dia berjaminan. Dan mereka punya makar, punya siasat, punya cara. Orang-orang awam dari kaum muslimin dikasih beras itu bisa kalau begitu. Kemudian yang kedua, pemilihan jalan Islam itu melalui musyawarah. Melalui apa? Musyawarah. Sebetulnya begitu. Melalui ahli syura. Ya, melalui syura. Ulama-ulama berkumpul memilih pemimpin. Nah itu bukan sistem demokrasi. Kalau demokrasi bukan dari Islam. Karena dia demokrasi kan suara terbanyak. Kalau suara terbanyaknya preman ya. Mau nggak mau ikut, karena disitulah orang Barat menguasai kehidupan Islam dengan sistem demokrasi. Karena ada tipu-menipu di situ, bayar, makanya ada serangan fajar, ada serangan apa lagi? 10 menit sebelum apa? Coblosan, kasih amplop, sudah. Jadi itu begini, itu adalah demokrasi. Di situ umat Islam kalah terus, ya. Terus ya. Nah, ada sebagian orang mengatakan tidak boleh itu coblosan. Ada yang mengatakan boleh kalau terpaksa. Kalau pemimpin utama boleh. Boleh. Ya. Kalau enggak, kita begini terus. Minimal ada pemimpin yang masih lebih baik, yang muslim, itu yang kita pilih. Itu dibolehkan. Ya, walaupun ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali. Cuma ya susah lah. Nanti kalau kita nggak boleh ya susah juga. Coret, nggak bisa dirikan masjid, nggak bisa dirikan sekolahan. Untuk kepentingan lebih panjang. Tapi suatu hari nanti Islam akan menang. Nanti ada khalifah. Memang sekarang lagi diuji manusia. Kalau Islam begini, ya mayoritas kebanyakan nggak tahan agama. Agamanya kurang. Makanya kita jangan meniru sebagian besar mereka. Kita harus belajar. Ya kita lihat fatwa ulama gimana ini. Kalau mereka mengatakan boleh karena ini keadaan apa? Tapi jangan masuk partainya. Nanti susah. Dai tapi juga berpolitik. Akhirnya lemah. Ya kompromi politik. Akhirnya nggak kecam syirik, nggak kecam bid'ah. Takut nggak dipilih orang. Bisa kalau begitu. Ya, dai merangkap sebagai apa? Politikus sekarang. Memang Islam tidak lepas dari politik, tapi politik Islami
Bukan politik yang ada sekarang ini, banyak komprominya, susah. Paham ya? Nah, kalau kita mendatangi pemimpin yang kebetulan Nasara, pemimpin desa apa, terus kita berbuat baik itu. Niatnya kita berbuat baik. Ya, pakai siasat dikit-dikit maksudnya. Ya, jangan nampakkan kebencian dalam hati, kita nampakkan kebencian dalam hati. Tapi sama dia kalau kita godok tangannya, maka kita nanti kalau kemudian lagi jangan dipilih. Begitu kan ada batasannya. Ya, begitu. Kecuali kalau umat Islam ya bulu terus susah. Jadi terus saya katakan. Ya. Tapi insya Allah tidak. Orang kafir insya Allah tidak bisa menguasai umat Islam secara keseluruhan. Ya, ada juga di Surabaya di Warung. Oh, Idul Adha 2 per sapi, kadang 3 per diberikan ke orang kampung. Bagaimana? Orang kampung nggak tahu agama, Islam kurang. Baiknya rumahnya dijaga. Rumahnya dijaga orang kampung. Karena apa, sudah memberi sama orang kepada Nasara. Lalu gimana ini? Jangan terperdaya dengan manuver orang kafir. Wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kamu tertipu dengan manuver orang kafir di negeri. Kan sudah ada yang dalam soal itu. Ya, mereka buat manuver. Bagaimana supaya umat Islam ini terjebak? Banyak kali sekali. Tidak hanya masalah itu, masalah adat, masalah budaya, masalah ini, dan macam-macam. Paham ya? Berarti ya ada? Cukup ya? Ya, boleh. Mic lah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya, kalau tadi yang ditanyakan pemimpin itu mungkin seperti Pak Lurah atau Pak Bupati gitu ya. Tapi bagaimana kalau yang dimaksud pemimpin itu pemimpin perusahaan, seorang muslim yang bekerja pada perusahaan yang pemimpinnya adalah orang kafir, di mana orang kafir jelas menerapkan seperti sholat dari di atas jam 12, waktunya istirahat. Terus kalau kebijakan-kebijakan lain juga menyangkut kepentingan mereka pemimpin. Dan akhirnya pun sebagai bawahan itu juga muncul loyalitas. Karena ketika bawahan punya masalah pasti minta tolongnya pada pemimpin yang kafir tadi. Misalnya kurang uang, pinjam juga ke pemimpin gitu. Akhirnya tumbuh loyalitas kepada orang kafir. Pertanyaan saya, apakah bekerja kepada orang kafir atau menjadikan orang kafir sebagai pemimpin itu termasuk muamalah atau muamalah? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas tadi, kalau kita sebagai muslim tidak boleh memilih pemimpin kafir, baik itu pemimpin kafir, DRW, perubahan, kecamatan, bupati, kalau gitu, maupun direktur perusahaan, tidak boleh. Tapi kadang mereka sudah ada, bukan karena kita yang memilih sebagai direktur perusahaan. Ada yayasan atau yang di atas yang memilih seperti itu. Ya. Jadi kita nggak bisa, apalagi sebagai karyawan, dibolehkan kita bekerja dengan pemimpin yang kader perusahaan yang kafir. Dibolehkan karena itu mana dunia. Ya. Kemudian kalau mereka membatasi ibadah kita, itu yang bermasalah. Dan kalau kita merasa risih dan tidak bisa menyiarkan agama karena melarang, ada beberapa dan perusahaan kecil seperti bank-bank yang ada di Surabaya itu sampai melarang kalau ini sholat, tidak boleh.
Zuhur asar nggak boleh. Kecuali jam 5 mereka pulang, baru mereka masuk masjid sholat di jamaah sholatnya. Kasihan. Ya, kalau nggak di luar, pernah ada yang sholat tanda, masih ada. Ya, kalau sudah seperti ini, lebih dia keluar dari urusan yang lain, dari kerja yang lain. Karena siapa yang menjalankan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti lebih baik. Karena masih ada jalan keluar yang lain. Kenapa dia bertahan di sini? Tapi kalau dia menghormati kita, sholat boleh, ini boleh, ya sudah. Apa? Karena kita cari kerja susah juga, seperti itu. Boleh. Ada perusahaan-perusahaan milik negara yang direkturnya itu non-muslim. Ada yang baik, ada yang tidak. Yang tidak baik ya sudah, memang nasibnya dia. Ya. Kalau dia masih bertahan dengan seperti itu, yang penting nggak sampai meninggalkan sholat, ya sah-sah saja. Yang penting sholat dulu agak terlambat, karena ini berjanji. Tapi kalau yang nggak kuat, silakan keluar. Mudah-mudahan dikasih jalan apa? Keluar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah alami seperti dulu, alami. Ya, pertama tak boleh Jumatan. Saya tidak izin tak boleh Jumatan. Saya riset sekali. Langsung. Dalam hitungan 2 hari saya dapat keputusan lebih baik. Gajinya lebih tinggi. Ya, daripada yang sebelumnya. Yang menjadi orang itu, bosnya orang itu. Bahkan ketika kita minta Jumatan dikasih silakan ada Jumat. Jangan lupa doakan kita ya, usahanya bang maju terus. Mau sholat kita dikasih ruang untuk jamaah. Muslim sholat di sini jamaah, dan mereka jamaah. Dilihat sama dia. Ya, doakan perusahaan sudah dulu. Kita doakan perusahaan supaya masuk. Sholat tak apa. Ya, overtime dikasih terserah mau minggu masuk dibayar double Sabtu double. Kemudian kalau minggu masuk 3 kali lipat per jam. Saya pernah mengalami seperti itu. Jadi memang Allah dan Rasul. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah akan diganti lebih apa? Lebih baik. Jangan khawatir. Harus yakin. Daripada kita sesat hati. Saya waktu itu tidak boleh Jumatan mundur. Saya harus ke masjid. Akan kasih akan saya. Sudah saya bisa. Mau. Peduli. Alhamdulillah. Hanya itu kan 2 hari. Langsung saya ditelepon suruh masuk. Usahanya ternyata lebih bagus. Walaupun orang Yahudi suka sama orang Islam, lebih percaya sama orang Islam. Ada macam-macam orang ada. Jadi kita bisa memilah. Ya, tergantung iman kita, kuat tak? Kalau memimpin negara wajib kata dia Muslim. Karena kita ada pilihan. Demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah menjaga kita juga. Kita kawal dengan doa dan takwa kepada Allah dan ilmu yang benar supaya kita tidak menyimpan di zaman yang buruk yang fitnah dan syubhat dan juga syahwat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.